Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Ngopi. Kami dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bondowoso. Hari ini bersama Ibu Nurul, inovator kita di dalam produksi tape. Hari ini kita akan berbincang-bincang bagaimana asal mula dari pengolahan tape itu. Seperti yang biasa kita tahu kan, tape ya produksi yang tidak tahan lama, juga tidak bisa berpindah tempat kalau kita bawa keluar kota. Tetapi di sini Ibu Nurul bisa mengkonsep ini menjadi tape yang bisa kita bawa untuk kemana-mana, juga tahan lama, dan ini tidak pernah terpikirkan juga oleh banyak orang ya. Jadi di sini kita akan ngobrol bersama Bu Nurul bagaimana asal mulanya sehingga bisa terpikir untuk bisa membuat olahan tape dari satu produksi dulu mungkin ya, sampai kemudian berkembang menjadi banyak produksi. Yang pertama kali dulu diproduksi tape yang jenisnya tape crispy. Tape crispy. Ini bagaimana dulu asal mulanya? Terima kasih Bu Diana dari Bapeda. Perkenalkan, saya owner dari PT GL Food Indonesia. Nama saya Nurul Hidayati. Awal mula saya bikin produk ini itu dari tahun 2019. Waktu itu, saat itu saya lagi jalan-jalan Bu. Waktu itu ada di Malang dan saya melihat produk itu kok ada namanya keripik tape. Dan saya berpikir harusnya ini kan jadi produknya Bondowoso, karena Bondowoso itu terkenal kota tape. Kemudian saya coba beli dan ternyata kok enak saya rasakan. Terus saya coba cari produsennya dan kemudian saya coba untuk jual di sini sebagai tes pasar. Dan satu hari itu saya upload ada 100 piece, langsung habis. Oh, ternyata di sini potensi. Akhirnya saya coba repack awalnya dan ternyata rame. Kemudian kedengeran sama Diskoperindak Bondowoso dan alhamdulillah kami dapat bantuan alat vacuum drying bulan Juni tahun 2019. Kemudian sudah itu kami produksi, masih dalam tahap trial ya. Ya alhamdulillah trialnya sampai 8 bulan waktu itu. Awal tahun 2020 pada bulan Februari produk kami jadi. Maret 2020 COVID. Nah, jadi produk kami jadi ditampani COVID, ceritanya begitu. Tapi alhamdulillah walaupun waktu itu COVID, kami tidak terdampak COVID. Dan tahun 2020 itu produk kami booming. Jadi reseller kami banyak sekali waktu itu, hampir tiap daerah ada. Dan kemudian juga dibantu suami saya kan TNI, jadi kita masuk ke grup-grup teman SMP, SMA, teman kuliah. Nah itu akhirnya reseller kami tersebar di mana-mana. Kemudian di akhir tahun 2020 kalau nggak 21, saya ikut lomba Dharma Pertiwi Pusat. Dharma Pertiwi Pusat itu membawai 3 matra, TNI AU, AL, sama AD ya. Nah di situ jadi kami ditunjuk waktu itu untuk mewakili Kodam 5 Brawijaya ke Jakarta dan alhamdulillah kami juara 2. Waktu itu yang juara saat itu dari Bali, juara 2 kami dari Kodam 5 Brawijaya Jawa Timur, kemudian juara 3-nya dari Jawa Tengah. Nah dari situ alhamdulillah setiap kali ada tamu TNI dari luar Jawa Timur, itu oleh-olehnya tape crispy. Jadi kami diminta di setiap kota-kota besar yang ada di Jatim, itu produk kami harus ada. Misalkan ada tamu dari luar Jatim itu ke mana, ke Banyuwangi gitu ya. Nah itu ditelepon, Mbak, di Banyuwangi produknya ada di toko apa. Nah itu jadi harus ready. Akhirnya produk kami tersebar di hampir di kota-kota yang ada di Jawa Timur. Jadi pada waktu disampaikan ya sama Mbak Nurul kan, pada waktu proses dari pertama kali produknya itu, kemudian kan dari 2019 sampai kemudian produk jadi tahun 2020 kan, waktunya panjang sekali ya. Iya, betul. Pada waktu masa uji cobanya itu, ketika melakukan inovasi itu kan berarti
usahanya cukup panjang juga Iya. untuk bisa menjadi produk jadi. Iya, Di betul. saat pada waktu proses-proses uji coba itu, bagaimana mengatasi kendalanya itu atas inovasi ini? Iya, jadi waktu itu eh, kami dikasih alat, tapi kami belum bisa makainya. Jadi kami waktu itu lihat di YouTube. Jadi dilihat di YouTube ternyata yang ada di YouTube tuh nggak semuanya di-share. Nah, sempat ada rasa putus asa karena berbulan-bulan. Jadi totalnya itu masuk bulan 9. Jadi seperti orang hamil melahirkan, masuk bulan 9 produk itu jadi. Nah, waktu itu sekitar bulan bulan November itu ada ini UKM Indonesia ID itu mengadakan pelatihan. Saya coba daftar online dan saya keterima di Jawa Timur itu diambil 75 orang dan diadakan di Malang. Nah, waktu pada saat Desember itu kita ke Malang, dikelompok-kelompokkan 25 orang itu ditanya sama coachingnya, ada masalah apa kalian itu di produknya. Akhirnya saya bercerita tentang kendala saya, produk kami itu belum jadi. Kemudian kami diarahkan untuk di 3 tempat untuk belajar, terserah mau belajar di mana. Waktu itu sekitar Februari saya belajar, dan akhirnya sesudah dari sana kami tahu. Jadi kurang 1 langkah lagi waktu itu selama saya trial yang saya nggak ketemu. Ya, jadi ketemunya, ketemunya itu pas saya di Blitar itu. Akhirnya jadi, kemudian akhir Februari kami produksi banyak. Ternyata Maret COVID sempat turun, 1 minggu itu sempat sepi, tapi akhirnya bangkit lagi, alhamdulillah. Jadi pada waktu menuangkan ide itu, dari konsep itu, upayanya juga lumayan ya, untuk sampai menjadi sebuah konsep matang itu. Iya, betul. Dari awalnya sebetulnya pikiran yang terpikirkan itu coba-coba aja ya, Mbak Nurul ya, coba aja dari yang perjalanan di Malang, mungkin ini bisa digunakan. Iya, betul. Tetapi sesudah itu ternyata tidak semudah itu juga ya, iya, betul. Menerapkan konsep yang sudah ada dipikirkan pada saat itu ya. Betul. Kemudian ketika tape crispy itu pemasarannya berarti marketingnya online, lebih banyak di online-nya ya? Ya, jadi pada waktu itu awal Maret itu di Bondoso enggak ada. Iya. Jadi di Bondoso enggak ada. Di Bondoso enggak ada, dan cuma di rumah. Kami langsung online. Jadi di Bondoso ada itu, toko-toko mencari, kok banyak orang nyari tape crispy. Ini sebenarnya yang produksi itu di mana? Karena waktu itu alat kami masih kecil ya, kapasitas 5 kilo waktu itu. Jadi sekali keluar itu cuma jadi 12 piece 1 kali produksi. Nah, terus karena peminat dari luar itu banyak, jadi kami melayani dari luar semua kan, karena online semua ya. Terus toko-toko cari, akhirnya ketemu di kami, loh kok malah di sini nggak ada. Mereka mencari karena saudara-saudaranya yang di luar Bondowoso itu nitip, kalau datang ke sini tolong bawain ini dong, tape crispy. Ternyata nyari di toko nggak ada. Nah, akhirnya ketemu ke sini, terus mereka minta supaya diisi. Waktu itu kami belum mampu karena permintaan online tinggi, orang beli kan transfer dulu ya, jadi mendahulukan. Nah, waktu itu sempat ada customer itu langsung ke sini beli. Semua sudah kami packing, mau kami packing ya. Mbak mau beli, maaf Pak, ini punya orang semua. Orang ya online ini Pak, dari luar daerah semua. Loh Mbak, ini bukannya oleh-olehnya khas Bondowoso? Iya, kenapa orang Bondowoso sendiri beli kok enggak boleh kan? Jadi mereka sempat marah-marah. Hanya dari situ berarti saya harus nambah alat gitu kan, karena memang sudah over. Jadi kami sampai sempat 3 kali 24 jam itu nonstop, alat itu tidak berhenti. Untungnya itu kuat ya, enggak sampai rusak. Akhirnya di akhir tahun 2020, sekitar bulan September mungkin, waktu itu kami beli alat sendiri itu kapasitas 15 kilo. Berarti 3 kalinya ya? Yang awal 5 kilo. 5 kilo, 3 kali, kemudian saya beli kapasitas 15 kilo. Di tahun 2021 akhir, 1 tahun itu ternyata juga kami tidak mampu lagi, maksudnya over lagi. Akhirnya
kami beli lagi yang kapasitas 30 kilo, hanya saja alat yang 15 kilo ini karena kami kendala tempat, kami upgrade. Jadi yang 15 kilo ini kami kembalikan ke pabrik, kami tuker dengan kapasitas yang lebih besar lagi yang 30 kilo sampai hari ini. Jadi sampai hari ini kapasitas sekali produksinya 30 kilo. Dulu pada waktu awal mungkin banyak dikerjakan sendiri ya. Iya. Karena belum menyerap tenaga kerja juga. Ya, jadi awal-awal ya masih berdua dengan suami. Masih waktu trial itu ya masih berdua dengan suami. Kemudian mulai jalan itu ya dari awal 2020 masuk 2 orang. Kemudian nambah lagi 1 orang jadi 3 orang. Akhirnya di sini jadi tempat PKL. Kadang 4 orang, 3 orang, itu kan berlanjut terus PKL-nya. Ya, jadi kadang dari mahasiswa juga barengan, ada dari SMK, ada dari mahasiswa. Jadi akhirnya yaitu karyawan tetap kami itu sekarang ada 4 orang. Kemudian anak-anak yang PKL kadang ada 3, kadang ada 5 orang. Gitu. Dari satu produksi yang tape crispy kemudian menjadi banyak produksi yang lainnya, muncul inovasi baru lainnya, itu awalnya gimana? Jadi waktu itu sesudah tape crispy, kemudian ada labu kuning crispy, karena saya lihat waktu itu waktu jalan kok labu kuning ini banyak sekali, waluh gitu ya, kok banyak sekali. Banyak sekali ya. Kebetulan waktu itu mungkin lagi musimnya kali ya. Jadi akhirnya saya coba bikin waluh dan saya lihat juga belum begitu banyak di luaran itu produk waluh crispy ini. Kemudian waluh yang ketiga itu pisang. Walaupun pada saat saya bikin pisang crispy ini ada yang bilang kok berani Mbak main pisang, karena produk pisang itu kan sudah banyak banget kan. Nah, jenis-jenis produknya banyak. Jenis keripik pisang itu kan banyak banget. Ini kebetulan juga di Bondowoso banyak juga ya. Banyak juga. Nah, kok berani main di pisang, saya digituin. Ya walaupun saya main di pisang, saya coba bikin yang berbeda. Jadi produk saya ini di dalamnya itu saya siapkan bubuk coklat. Jadi kalau misalkan dia mau ori, tinggal makan. Kalau mau rasa coklat, tinggal disek sendiri nanti. Oh gitu ya. Jadi bubuk coklatnya itu terpisah. Terpisah. Dengan pisangnya. Dengan pisangnya, jadi sasetan. Jadi kalau mau rasa coklat, dimasukkan sendiri, kemudian disek sendiri gitu. Saya baru tahu kalau yang seperti itu. Biasanya kan kalau pisang itu kan sudah jadi satu dengan rasanya. Tidak dipisahkan dalam bentuk yang beda, seperti kemasannya kopi sebenarnya. Kopi yang ada cappuccino-nya. Seperti itu. Sehingga juga biar nggak basah juga mungkin. Keripik pisang juga nggak basah ya. Jadi selain itu saya coba bikin yang berbeda gitulah dari yang ada di pasar, karena saya lihat belum ada yang seperti itu. Akhirnya maksudnya inovasi saya supaya berbeda dengan yang lain ya itu. Saya bedakan. Kemudian terus jadi dodol, jadi yang lainnya itu karena memanfaatkan bahan baku yang cukup banyak ya. Nah, pada tahun 2022 pertengahan itu saya ikut lomba Indonesia Food Innovation yang diadakan oleh Kemenperin. Nah, dari pendaftar 2.100 se-Indonesia ya, diambil 40 orang. Alhamdulillah saya keterima. Yang saya ajukan waktu itu produk tape crispy. Nah, kemudian kita dikasih kuliah sama dosen-dosen ITB waktu itu selama 2 bulan dengan 4 kali presentasi untuk menentukan pemenangnya. Nah, kemudian saya masuk finalis, masuk finalis 20 besar, tapi tidak masuk ke 3 besar. Nah, dari situ kami dikasih akhir Desember itu dikasih challenge ya. Ditanya satu-satu pada saat kita presentasi, ini kan katanya Bapak Jokowi tahun depan itu resesi, dunia gelap, sedangkan produkmu itu kan menengah ke atas, gitu. Apa yang bisa kamu lakukan supaya produkmu atau usahamu tetap survive pada saat resesi? Itu pertanyaannya waktu itu pada saat saya bilang, setelah saya baca dari Google atau dari beberapa media bahwa
walaupun resesi tapi tetap bertumbuh. Cuma bertumbuhnya ini di level C. Jadi yang level A itu turun, konsumen level A ini turun ke, jadi makanannya atau jajanan camilannya itu ngambil ke yang level B, yang level B turun ke level C. Yang level C mereka tetap jajan, artinya yang makanan tuh level C ini tetap bertumbuh walaupun cuma sedikit. Kalau yang level A sampai mengalami penurunan. Nah, akhirnya saya bilang saya akan mencoba membuat produk yang itu saya peruntukkan untuk konsumen level C. Kemudian waktu itu keluarlah rengginang tape ini. Jadi harganya berbeda ya? Lebih murah? Waktu itu saya bikin murah. Iya. Saya bikin murah dengan kemasan yang biasa. Iya. Tapi ternyata konsumen itu datang, Bu, apalagi promo. Kok tumben murah? Katanya gitu. Iya. Enggak, Bu, enggak ada promo, memang harganya segitu. Oh, tiap orang datang pembeli seperti itu. Akhirnya saya mikir mungkin dalam mindset konsumen bahwa produk kami ini memang produk yang mahal, menengah. Akhirnya kemasannya saya rubah. Saya rubah lebih bagusan, lebih bagus. Jadi akhirnya yang saya sasar malah kembali lagi ke middle, ke level B. Harganya saya naikkan karena memang kemasannya kan mahal. Jadi akhirnya ya harganya sama aja seperti tape crispy. Karena pada saat murah mereka pada bilang, apa promo, Bu? Kok cek murahnya? Pada tanya begitu terus. Akhirnya saya ganti, harganya saya sesuaikan dengan harga kemasannya. Gitu. Kalau saya melihat dari tahun 2019 sampai tahun 2023 kan sekitar 4 tahun ya, 15-20 ya, sekitar 4 tahun kan, dari 19 ke 2023. Tetapi munculnya inovasi produknya sudah cukup banyak ya, Bu Nuria. Iya. Dari ada 7 ya, ada 7 inovasi olahan tape dan olahan produk yang ini ya, produksi lokalnya, seperti pisang dan kemudian lagu crispy. Itu inovasi itu dalam jangka waktu yang cukup singkat ya, ide-idenya. Iya, jadi tahun 2023 itu ini muncul 2023. Ini sama ini kenapa? Karena memang sudah jadi PR saya lama. Karena pada saat saya bikin tape crispy itu, jadi tape crispy itu kan prosesnya tape yang sudah matang, kemudian diiris-iris, kemudian di freezer selama kurang lebih 12 jam, kemudian di vacuum frying. Nah, pada saat habis di vacuum frying kemudian di spinner untuk membuang minyaknya. Nah, pada saat di spin ini tadi itu ada ada yang tetap utuh. Nah, itu kami masukkan namanya tape crispy, kemudian ada remahannya yang lebih kecil lagi, kemudian kami kemas menjadi tape crispy crumbs. Kemudian ada lagi yang di bawahnya itu kecil-kecil. Nah, itu kami bikin coklat isi tape crispy ini. Kemudian ada lagi yang seperti bubuk. Nah, ini mau dibuang sayang, nggak dijual juga nggak bisa. Akhirnya setiap tahun kami bikin kue kering yang itu bahan bakunya dari, kami kasih nama tepung tape crispy. Itu dari tahun kemarin kami coba waktu itu bikin 50 paket yang isinya itu 6 toples. Jadi 6 toples ini isinya tape crispy original, dodol tape, coklat tape crispy ini sendiri, terus kemudian palm cheese tape crispy, kastengel tape crispy, dan nastar tape. Nah, di luar dugaan, saya pikir lagi resesi, terus ini produk baru, dan dasarnya saya sebenarnya tidak begitu pandai membuat kue. Ternyata waktu itu sampai jadi 150 paket dan itu pun kurang. Dan saya sudah tidak mampu memenuhi lebih dari itu karena akhirnya kecapean dan tidur hanya 2 jam waktu itu. Jadi saya tidur itu jam 2 malam. Kemudian bangun pas sahur itu sudah terus sampai jam 2 malam lagi. Sampai akhirnya terus sakit itu. Dibantu waktu itu dengan 8 orang karyawan. Itu enggak ngatasi sudah. Ternyata sebetulnya inovasi itu membantu bertahannya suatu produk. Iya, betul. Jadi mungkin waktu itu orang-orang kok lucu karena ada produk hempes tape, kan semua serba tape itu tadi ya. Jadi serba tape. Jadi
konsumen yang sudah beli kemudian dikasihkan ke temennya. Lah teman-temannya ini nyari belinya di mana? Pada datang ke sini sudah nggak ada. Habis Lebaran pun kemarin masih banyak yang nyari, tapi kami masih belum bisa untuk produksi lagi. Dan kebetulan juga bersesuaian sama ikonnya Bondowoso juga. Betul, ya, betul, iya betul. Ketika dikemas itu mungkin lebih menarik karena sesuai juga dengan kontennya. Iya betul. Kemudian selama menciptakan inovasi-inovasi itu, kemudian sampai menjadi ya kalau yang di sini ada 7 yang inovasi itu selain yang kemudian tadi disampaikan itu, apa ada kemudian inovasi yang pada akhirnya tidak digunakan? Rondo Royal, Masya Allah. Jadi Rondo Royal waktu itu pertama kali keluar, saya bikin Rondo Royal itu alasannya karena dalam satu, kalau kami masih kerjasama ya, belum bikin tape sendiri, kami kerjasama kolaborasi dengan pelaku UKM tape. Jadi dalam satu keranjang isi 50 kilo itu ada yang mateng, ada yang kematangan. Nah yang matangnya pas itu kami bikin untuk tape crispy. Kemudian yang kematangan ini, jadi sudah agak banyak itu, nah, itu awal-awal dibawa pulang semua sama karyawannya. Tak pikir-pikir, tiap hari segitu banyaknya ya, kok eman itu kan bisa dijadiin duit. Nah akhirnya saya coba bikin Rondo Royal, jadi tape siap goreng. Tape yang sudah banyak tadi kami kayak bentuk nugget itu, dan untuk ininya itu pakai tepung tape crispy itu tadi. Ya jadi dibalurkan ke tepung tape crispy, jadi biar semuanya bermanfaat. Jadi waktu itu paling yang kematangan itu sekitar 5 kilo gitu kan satu hari. Ternyata waktu itu sehari sampai 20 kilo. Akhirnya malah apa ya, bukan menggunakan yang itu, sampai order khusus tapi yang kematangan. Karena kurang banyak gitu. Jadi sehari itu bisa beratus-ratus awal-awal itu. Nah kenapa kok kemudian itu terhenti? Karena permintaan itu sebenarnya sampai luar Jawa Timur. Jadi sampai Jawa Tengah, tapi waktu itu Paksal itu belum ada. Jadi pengirimannya yang susah ya? Pengiriman susah, saya coba mengirimkan dengan pengiriman yang ada. Itu kan tidak mampu, karena memang tidak awet. Tidak awet karena frozen ya, tidak awet. 2 hari paling jauh itu di Kediri. Lebih dari itu sudah tidak mampu. Kemudian saya pernah kirim ke Jember sama Banyuwangi itu hancur. Untungnya dia sudah repeat order ketiga kalinya, hancur. Uang akhirnya saya mengembalikan uang kan. Nah waktu itu beberapa kali saya kirim keluar hancur semua. Saya berpikir saya harus ganti. Dengan cara apa? Mengganti ini supaya pengiriman itu aman. Nah waktu itu saya nggak nemu-nemu untuk penggantinya, apa kemasannya itu seperti apa. Akhirnya saya hentikan produksinya. Oh, jadi untuk permintaan itu nggak dipenuhi lagi ya? Nggak dipenuhi, jadi orang order Jawa itu kami belum berani ngirim waktu itu. Kalau sekarang ada Paksel, enak, lebih mudah, aman. Karena waktu itu nggak ada. Ini. Cuma sampai hari ini sebenarnya saya masih produksi, tapi hanya skala kecil gitu. Hanya untuk pasar Bondowoso? Hanya untuk pasar Bondowoso, dan pelanggan yang itu, pelanggan itu dari dulu orangnya itu terus. Oh iya. Orangnya itu tetap sama yang beli itu, Bu. Jadi dia tuh yang diorder hanya itu, hanya Rondo Royal itu saja. Jadi dia mau keluar daerah yang dibeli hanya itu. Jadi saya hanya menyiapkan pelanggan tetap itu saja akhirnya. Karena saya belum menemukan kemasan yang pas itu yang bagaimana gitu. Terus dari situ itu yang pertama, yang kedua saya kok merasa lebih sreg yang kering, maksudnya produk kering seperti ini daripada yang frozen, karena memang saya merasa lebih aman, lebih tidak berisiko. Kalau itu kan berisiko ya, berisiko nanti pecah, berisiko nanti basi atau bagaimana itu. Karena lebih berjamur ya. Jadi sebetulnya dari sekian banyak produk yang diinovasikan itu ternyata juga ada yang memang tidak bisa dikembangkan lebih lanjut. Terus survive juga sih. Iya, betul. Kemudian untuk kedepannya kira-kira yang akan dilakukan
untuk pengembangan tape ini apakah sudah cukup hanya tinggal bagaimana menyebarluaskan ini atau harapannya ke depan bagaimana? Ya, jadi selama ini saya kan pameran ke Jakarta. Ya. Jadi saya paling senang tuh pameran di Jakarta karena di sana potensi ketemu buyer besar, pasar besar. Dan alhamdulillah sebenarnya saya tahun 2021 itu lewat acara Brilliant Planner itu BRI Pusat yang adakan. Di situ kan ada BM Business Matching. Ya, dari Business Matching itu waktu itu tahun 2021 kan lagi parah-parahnya COVID. Nah, jadi produk kami itu di pamerannya itu virtual. Oh iya. Ya, dipamerkan secara virtual, tidak langsung. Nah, waktu itu ada 4 buyer yang tertarik dengan produk kami, tape crispy, itu dari Taiwan, Taipei, Jepang sama USA. Cuma ternyata waktu itu saya sempat presentasi dengan mereka dan mereka minta berapakah kadar HCN-nya. Nah, waktu itu saya belum saya cek labkan untuk kadar HCN karena memang singkong itu kan mengandung HCN ya. Karena kalau HCN-nya tinggi potensi untuk keracunan. Saya bilang bahwa produk kami ini sudah dipasarkan secara nasional dan tidak ada keluhan atau penyakit atau keracunan. Tapi walaupun begitu Bu, sebagai bukti bahwa HCN-nya itu rendah itu harus ada sertifikatnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka minta ruangan yang sudah sertifikasi HACCP. Jadi karena selama ini kami produksi masih di dalam rumah ya, belum punya rumah produksi sendiri. Akhirnya yang 3 ini tidak mau karena takut tidak higienis. Tuh, kemudian yang dari California ini kami masih berlanjut sampai hari ini dan alhamdulillah sudah berteman baik, sudah seperti teman sendiri. Waktu itu sempat beberapa kali order, tapi karena belum punya HACCP, orderan mereka belum bisa besar. Sebenarnya mereka mintanya waktu itu kontainer, tapi karena saya belum mampu untuk membuat rumah produksi sendiri, akhirnya hanya ngirim kayak orang beli retail itu 100. Nanti 100 piece nyampe sana, Mbak, seminggu itu sudah nggak ada. Mbak habis gini. Ayolah kapan dibikin ini. Sampai dia tuh menghubungi teman-temannya, ada Kroasia, ada beberapa negara itu mereka bikin grup di WA. Jadi silahkan kalau mau order langsung ini ke Bu Nurul. Tuh. Terus karena ini singkong ini kan produk pertanian. Jadi kalau pas musim hujan singkongnya itu kan kurang bagus, akhirnya tapenya kan kurang bagus. Nah, kalau pas waktu itu mereka order pas musim hujan. Kebetulan orderan yang kesekiannya itu saya tidak mampu memenuhi. Saya takut kualitasnya jelek kan. Mereka sempat marah, Mbak. Alasannya apa enggak mau dikirim? Kami toh mesti transfer duluan, bayar duluan, baru produk sampean kirim. Kenapa kok enggak mau kirim? Saya sampaikan produk kami seperti ini dalam rangka saya menjaga kualitas. Nanti kalau kondisinya seperti ini tetap saya kirim, sampean marah, akhirnya diretur, ongkirnya saya yang tanggung, wah rugi banyak. Terus yang paling parah, akhirnya kita sudah tidak bisa berteman lagi karena sudah tidak ada kepercayaan sama saya. Ternyata jawabannya malah gini, ya terima kasih ya, saya senang punya supplier kayak kamu. Ternyata kamu tidak hanya mikirin duit, tapi juga mikirin kualitas. Nggak apa-apa, sudah kalau memang jelek, nanti kalau sudah bagus kirim lagi. Itu seperti itu. Jadi sebetulnya kalau saya tadi mendengarkan dari sejak awal 2019 ke 2023 itu perkembangannya sih cukup pesat ya terhadap perkembangan produk. Jadi sebetulnya lebih menitik beratkan kepada inovasinya sebetulnya ya, yang sangat membantu bagaimana perkembangan produknya di DHL ini ya. Iya, betul. Lebih kepada inovasinya yang cepat, kemudian inovasinya yang juga matang dan beragam itu ya, sehingga bisa bertahan di berbagai pasar. Iya betul. Jadi kalau untuk pasar luar negeri, tape itu kan
Indonesia banget ya. Iya. Jadi di sana itu enggak ada produk tape. Jadi apalagi fermentasi, produk fermentasi itu untuk saat ini sangat diminati sekali. Terus yang buyer saya dari California ini baru bilang di tahun 2 tahun ini, kemarin tuh dia baru bilang sebenarnya itu produkmu itu potensi banget, cuma dari sisi kemasan, dari sisi ini penulisan Englishnya. Iya. Nah, kalau tulis tape crispy saja dikira tape. Oh iya. Kalau Englishnya ya, Iya, iya. Nah, tape. Nah ternyata yang benar gimana? Itu harusnya ditulis fermented cassava chip. Nah ini akhirnya saya tulis di bawahnya fermented cassava chip, biar orang luar itu ngerti bahwa ini sebenarnya produk fermentasi. Iya. Karena fermentasi itu sedang digilai oleh orang luar negeri, produk fermentasi. Jadi untuk saat ini mereka sedang menunggu ruangan produksi kami jadi sertifikasi HACCP. Kebetulan saya dapat fasilitasi dari BSN, Badan Standarisasi Nasional, untuk HACCP. Itu jadi saat ini kami sedang mengerjakan sarpras dan dokumennya, karena dokumennya itu kebetulan ada 7 bab yang harus kami selesaikan. Ternyata dinamis sekali ya konsepnya untuk mewujudkan semua itu ya. Iya, jadi kalau itu kita tanpa fasilitas itu biayanya untuk HACCP 30 juta. Iya. Itu tahun pertama. Tahun berikutnya untuk mendatangkan surveillance, karena tiap tahun surveillance itu harus datang. Iya. Apakah masih sama dengan yang pertama kali ini merekat untuk SOP-nya? Iya. Itu mendatangkan mereka biayanya 15 juta setiap tahun. Nah, ini kan masa berlakunya 4 tahun. Iya. Ya alhamdulillah karena fasilitas dari BSN selama masa berlaku 4 tahun itu kami free. Jadi setiap surveillance datang nanti dibayarkan oleh BSN. Gitu. Iya. Ini juga memberdayakan masyarakat sekitar ya untuk tenaga kerjanya. Iya betul. Jadi nanti kalau produk rumah produksi kami jadi, nanti kami akan bikin tape sendiri. Kenapa kami harus membuat tape sendiri? Karena dalam rangka untuk menjaga atau menstandarisasi kualitas kami. Jadi dari awal sampai akhir, dari hulu bergerak kepada bahan bakunya. Iya, jadi nanti kalau selama ini kami kerjasama dengan UKM tape, selanjutnya kami akan bekerjasama dengan petani singkong. Oh iya, jadi sudah ada yang kemudian yang dipetakan gitu ya? Iya. Dipetakan untuk kira-kira bisa menghasilkan produksi yang bagus. Iya, jadi dari hulu sampai hilir nanti kami coba untuk tangani sendiri, karena pasar yang kami sasar ini bukan pasar lokal lagi, tapi karena pasar luar negeri, dan luar negeri itu kan semua harus terstandar. Iya. Nah, jadi karena dalam rangka itu akhirnya dari hulu sampai hilir kami akan tangani sendiri, dan kalau misalkan kami sudah membuat tape sendiri, otomatis akan menambah serapan tenaga kerja. Iya betul. Yang dipekerjakan semakin banyak nanti. Ya. Inovasi produknya kan di 2024 itu kira-kira ada produk baru yang kemudian akan diluncurkan juga. Iya. Jadi rencananya yang akan kami lanjutkan, karena kami setiap Lebaran kita kan ada hampers. Tahun ini pun juga sudah ada hampers, dan juga sudah ditunggu-tunggu, ditanyakan toko langganan kami mana ini promo hampersnya tahun ini isinya apa saja. Ini kami masih menyiapkan untuk Lebaran tahun ini. Ada nastar tape sama almond tape crispy. Ya. Nah itu nanti yang akan tetap lanjut, tetap kami produksi untuk selanjutnya, karena buyer kami dari Jakarta cocok untuk produk itu, jadi nanti kami kemas dan kami ini kan. Tapi itu untuk memenuhi hanya musim saja ya, atau sepanjang waktu, atau hanya musim Lebaran atau? Kalau untuk hampersnya sepanjang Lebaran, tiap Lebaran, tapi
untuk yang dilanjutkan, kalau untuk yang hempes itu kan tadi ada macam-macam, ada kastengel, tape crispy, dan yang baru nanti bolu tape atau kelemben, tape jadul itu dari tape crispy juga, dari tepung tape crispy. Jadi tambahannya tahun ini ada 2 produk baru yang untuk isian hempes. Karena yang kalau untuk tahun kemarin itu 1 hempes isi 6 toples, untuk tahun ini kami bikin 2 varian, ada yang isi 3 toples, ada yang isi 6 toples gitu. Jadi kalau untuk produk-produk seperti itu yang mudah ya, tidak seperti tape crispy, itu berarti tidak ada masa uji cobanya ya, jadi langsung ke pasar gitu ya, tidak usah kan, hanya apalagi produksi langsung jual, atau juga ada masa uji cobanya sama seperti ada, tetap sama hanya lebih karena keberhasilannya tinggi ya, jadi langsung ya ke pasar. Jadi saya tetap trial, cuma trialnya mungkin 1 minggu lah. Setiap hari ada beberapa kali, 3 atau sekitar 4 kali trial. Dan kebetulan yang sudah saya sebut misal kayak bolu jadul itu sudah saya trial, jadi tinggal produksi. Nah, untuk yang kami lanjutkan nanti sepanjang tahun ada, setiap hari itu ready, kemungkinan nastar tape sama almond tape crispy. Oh iya, karena sudah berjalan juga dari tahun sebelumnya. Iya. Kemudian tadi kan ada kendala bahan baku saat yang singkong kalau musim hujan itu tidak bisa produksi baik, itu apakah juga kemudian akan bekerja sama dengan petani atau bekerja sama dengan pihak lain yang kemudian nanti bisa mengatasi permasalahan cuaca ini? Pengembangan bahan bakunya, singkongnya. Jadi kami produksi itu dari tahun 2020 ya, sampai hari ini kendalanya ya pas musim hujan. Kemudian kami berpikir masa iya sih kalau musim hujan itu kami nggak produksi, gitu kan. Jadi akhirnya kami mencari cara bagaimana caranya sepanjang tahun tidak mengenal musim ya, kami bisa tetap produksi dan produk itu tetap bagus. Kemudian kami bekerja sama dengan petani dan peneliti, namanya Bapak Buarto, untuk inovator juga dalam bidang pertanian. Bagaimana caranya supaya pada saat musim hujan ini singkong itu tetap bagus sama pada saat musim kemarau. Ini kami masih dalam proses. Nanti juga bekerja sama dengan petani. Jadi pada akhirnya dari hasil perbincangan kami dengan Pak Buarto, mitra. Kami bermitra dengan petani dengan di bawah bimbingan Pak Buarto. Nah, jadi petani itu di bawah bimbingan Pak Buarto, terus kami bermitra dengan mereka. Jadi berarti sudah cukup kompleks ya, yang sudah terkonsep di dalam yang dipikirkan oleh Nurul ya, mengatasi kendala, kemudian bagaimana inovasi produk dan eksistensi produk itu sendiri. Dari yang sudah kita perbincangkan, saya pikir juga sudah cukup banyak yang kita bisa sharing, yang disampaikan dan pelajaran-pelajaran juga yang bisa kita ambil, bahwa inovator masyarakat ketika dilaksanakan secara serius bisa memberikan nilai potensi ekonomi yang tinggi, kemudian juga bisa bermanfaat untuk pemberdayaan masyarakat yang ada di sekitar. Dan inovator-inovator ini yang kemudian harusnya banyak tumbuh di Kabupaten Bondowoso sehingga bisa menginspirasi inovator-inovator lainnya tentang bagaimana perjalanan menuju keberhasilan tadi, dan juga bisa berbagi untuk masyarakat kita, dan juga bagaimana saling berjejaring untuk mengembangkan potensi yang ada di Kabupaten Bondowoso. Saya kira cukup sekian dulu. Terima kasih atas waktunya dan tetap terus berinovasi. Amin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.